Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah bergabung bersama Inti Jabar pada malam ini. Acara malam ini berkisar tentang bisnis, cara mengembangkan bisnis kali ya Pak Hengki ya. Betul. Karena memulai itu sebetulnya tidak sulit, yang sulit itu mempertahankan dan bikin menjadi lebih besar. Betul. Malam ini saya akan membuka dan moderator pada malam ini adalah Pak Hengki. Pak Hengki ini Pak Hengki ini bendahara Perhimpunan Inti Jawa Barat, juga akunting ya Pak ya? Iya, saya konsultan manajemen. Konsultan manajemen juga, kalau nggak salah Pak, kalau satu perusahaan yang butuh akuntan nih, nah bisa sama Bapak diberesin. Ya, diberesin sama uang-uang. Bersih sama uang-uangnya. Jadi sekarang kalau perusahaan itu suka susah nyari akunting ya Pak ya? Betul. Banyaknya keluar masuk, udah gaji gede, kerja nggak beres. Nah, daripada pusing-pusing nanti bisa langsung ke Pak Hengki, komisi 10% Pak. Oh, gitu. Baik, karena ini sekarang sudah 7:30 Pak. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu usahakan sebisa mungkin kupas semua ilmu dari Ibu Ina. Karena Ibu Ina ini termasuk yang paling susah diundang. Saya mengundang dari tahun kemarin. Dan beliau ini tokoh senior juga. Tokoh senior. Di organisasi mana-mana ada. Banyak asam garamnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau bisa ambil semua ilmunya. Kita pernah bersama-sama di Kadin, Bu Ina. Waktu di Agung ya. Iya, Pak Hengki. Ya dari zaman Pak Dedi mengundang Ibu Ina itu nggak berhasil pusing. Sampai akhirnya bisa ketangkep juga Ibu Ina. Pak Hengki, silakan dimulai dengan memperkenalkan narasumber kita malam ini. Silakan Pak Hengki. Oh ya, makasih Bu Peneta. Salam jumpa sahabat Inti. Suatu kebanggaan saya Hengki Nyoto Wijaya menjadi host Anda malam ini. Webinar Inti Jabar kali ini topiknya adalah Tajir Melintir, bisnis cookies, ribuan order ala Ina Cookies. Ya. Waduh, baiklah. Gimana nih? Entrepreneur adalah istilah yang tentu sudah tidak asing di telinga kita. Amin. Banyak orang mengartikan entrepreneur sama dengan pedagang. Padahal pengertian entrepreneur itu berbeda dengan pedagang. Pedagang hanya sebatas jual beli tanpa memberi value dari apa yang dilakukan. Hanya sebatas memindahkan barang dagangan dari penjual ke pembeli. Entrepreneur adalah individu yang menciptakan sesuatu yang baru. Apakah itu produk yang baru, cara produksi yang baru, atau cara pelayanan yang baru. Dan orang-orang ini bersedia menanggung sebagian besar resikonya. Resiko gagal maupun resiko berhasil. Sebagai imbalannya, mereka menikmati sebagian besar keuntungannya. Entrepreneur adalah penggerak ekonomi di Indonesia. Rasio entrepreneur di Indonesia itu sebesar 3,1%. Singapura saat ini mencapai angka 7%. Sedangkan Malaysia berada di level 5%. Apabila dihitung dengan populasi jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 260 juta jiwa, Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta entrepreneur baru untuk mendorong penguatan struktur ekonomi. Indonesia perlu mengenjot lagi terciptanya entrepreneur baru agar supaya dapat disejajarkan dengan negara-negara tetangga. Para entrepreneur inilah yang bisa membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Menjadi entrepreneur sukses tidaklah mudah, tetapi juga tidak sesulit yang dibayangkan orang. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya jiwa entrepreneur. Sebelum mendengar paparan pembicaraan malam ini, saya mengajak audiens mencermati 6 hal penting untuk kiat menjadi entrepreneur sukses. Mungkin nanti kita bisa gali ya, jadi apa yang disampaikan Bu Ina ini. Yang pertama yaitu bagaimana seorang entrepreneur mencari dan mengembangkan ide bisnis. Tanpa adanya ide bisnis, nothing. Mereka tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana proses pencarian modal
mulai dari awal usaha sampai saat ini. Nah, mungkin nanti Bu Ina bisa sharingkan ke kita, gitu ya, sehingga untuk sebagai inspirasi teman-teman yang mendengarkan acara ini. Yang ketiga adalah bagaimana seorang entrepreneur menghadapi resiko bisnis, ya, resiko kegagalan maupun resiko kesuksesan. Keempat, apakah pilihan usahanya ini sesuai dengan minat dan hobi Bu Ina? Nanti kita juga dengarkan kesaksian Bu Ina, ya. Dan kelima, apa faktor sukses ya yang dilakukan oleh Ina Cookies sehingga tajir melintir tadi itu, gitu ya. Yang keenam, apakah dalam menjalankan bisnisnya seorang entrepreneur juga menjajaki kerjasama? Nah, ini kerjasama dengan siapa aja? Mungkin nanti Bu Ina bisa sharingkan ke kita. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai webinar Inti Jabar kali ini bersama narasumber Ibu RR Ina Wiyandini, founder Ina Cookies. Ya, tepuk tangan tuh. Mungkin sebelum saya serahkan Bu Ina untuk menyampaikan materinya, mungkin untuk CV-nya, ya, Bu Ina Wiyandini, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Juli 1963, ya. Terus pendidikan beliau SD Bakti, ya, mungkin SD Bakti Jakarta, SMP 15 Bandung, SMA 2 Bandung, ABA Jepang, ya. Ini ABA Jepang, Pak, berarti Ibu Ina ini ahli bahasa Jepang, Pak. Nanti kalau ada pembicara dari bahasa Jepang, kita Ibu bisa Ina undang interpreter, ya. Ya. Pengalaman bekerjanya adalah pernah di Astra Internasional, terus kemudian komisaris PT Bonli Cipta Sejahtera, ya. Terus kemudian usaha yang dimiliki, waduh, ini ada Ina Cookies, ada Ina Cookies Academy, ada Cookie, ada Sonda. Saya pikir ini luar biasa banyak, ya. Nggak apa-apa, nanti kalau dibacain tahun depan baru selesai. nanti kalau mungkin audiens yang membutuhkan CV-nya Bu Ina, kita bisa sharing. Ya. Ya, kita akan mulai langsung aja pada Bu Ina untuk bisa menyampaikan presentasinya. Silakan Bu Ina. Ya. Selamat malam buat semuanya. Inti ya. Ya, malam Bu Ina. Malam ya, Mbak Dewi. Terima kasih ya telah mengundang nih Pak Hengki, Bu Berta ya. Beneta, Bu. Beneta, maaf. Kalau Ibu Berta ada di sebelah. Beneta ya. Ya, jadi awal mulanya dulu saya berusaha itu dari ini ya. Kita lihat ini dulu ya. Yang satu ini dulu. Kegagalan dalam menekuni sebuah usaha bukan akhir dari segalanya. Liku-liku perjalanan usaha yang dirintis Hajah Ina Wiyandini menjadi bukti nyata dalam pencapaian prestasinya hingga sekarang ini. Anak kedua dari 5 bersaudara ini lahir dari sebuah keluarga sederhana di Jakarta 24 Juli 1963. Keputusan untuk membuat usaha sendiri muncul ketika Rahmat Basuki, suaminya, bertugas sebagai pegawai negeri sipil di Kutacane, Aceh Tenggara. Hanya dengan 2 tahun, Ina dan suaminya menetap di Aceh. Keinginan untuk memiliki usaha sendiri yang dapat mensejahterakan banyak orang muncul dan semakin menggebu-gebu. Akhirnya, dengan tekad yang kuat, mereka memutuskan untuk pensiun dini dan memulai usahanya. Kesuksesan di bisnis kue-kue kering yang kini dinikmati ibu dari 3 anak ini tidak datang dengan tiba-tiba. Kesuksesan ini justru dibangun dari kegagalannya dalam usaha jahe gajah di Cirebon pada tahun 1990. Dengan bermodalkan bahan-bahan kue dan peralatan yang dipinjamkan kakaknya, Ina mulai memproduksi kue dan memenuhi pesanan dari para tetangganya. Dari sinilah nama Ina Cookies mulai berkibar. Pada tahun 1993,
Ina dan keluarganya pindah ke Bandung. Kepindahannya ke Bandung tidak menyurutkan niat Ina untuk meneruskan usaha kuenya. Berkat keteguhan dan keyakinan Ina dan Rahmat, Ina Cookies mulai berjalan perlahan-lahan didukung 2 orang pekerjanya. Alhasil, Ina Cookies mulai kebanjiran pesanan dan pekerja pun mulai bertambah. Malah pada saat krisis moneter melanda Indonesia, Ina Cookies tidak terkena dampaknya. Saat ini, Ina menata manajemennya sebaik-baiknya dengan memperkerjakan 300 karyawan yang mampu memproduksi 264.000 toples per bulan. Toples-toples tersebut didistribusikan ke beberapa kota besar di Indonesia dan mulai merambah ke Malaysia dan juga Singapura. Seperti pohon yang berbuah manis, bukan hanya pesanan yang datang, beberapa penghargaan dari kelompok kerja dan media pun mulai diterima. Bahkan beberapa media memberikan julukan-julukan positif. Terakhir, Trans TV menganugerahi Ina sebagai Ratu Kue Kering dalam program kulinernya. Sejak SMA, Ina selalu aktif berorganisasi untuk menyalurkan hobinya. Telah banyak organisasi yang dimasukinya. Bahkan di beberapa tahun terakhir, Ina banyak diminta untuk menjadi pembicara di kampus dan instansi-instansi yang juga aktif menyelenggarakan program-program pelatihan. Ina sadar bahwa tanpa bantuan Sang Ilahi, usahanya tidak akan bisa sukses. Oleh sebab itu, setiap hari sebelum bekerja, ia dan semua karyawannya selalu mengikuti kultum bersama. Dari hasil kesuksesan Ina Cookies, Ina dan suaminya membuat beberapa usaha baru yang juga mempunyai konsep mensejahterakan orang banyak. Di antaranya adalah Run Toys yang menciptakan miniatur mainan anak dari limbah kayu yang bisa dibongkar pasang. Selain itu, Ina dan suaminya membangun The Twig Garden Resto dan Cafe yang berlokasi di Kampung Haur Manggung, tidak jauh dari pabrik Ina Cookies. Cafe ini merupakan restoran keluarga yang tidak hanya menghadirkan fasilitas makanan saja, tetapi juga menyediakan fasilitas rekreasi seperti kolam pancing, flying fox, lapangan, dan juga fasilitas bermain anak, mini golf, dan ATV adventure. Cafe ini juga kerap digunakan sebagai tempat resepsi pernikahan yang dapat menampung sampai 1.000 tamu dengan konsep garden party. Jujur, selalu belajar, kreatif, bertekad kuat, dan pantang menyerah menjadi slogan Ina. Kegagalan justru menjadi pemicu untuk terus menuju ke puncak kesuksesan. Sudah gambaran besarnya. Jadi awal mulanya dulu saya tuh berusaha dari mulai kegagalan dulu gitu. Ya. Jadi awal mulanya tuh saya suami saya pegawai negeri, ditugaskan di PU, ditugaskan ke Aceh, di Aceh Tenggara. Nah, terus kemudian dari situ keluarlah udah kita pengen berusaha sendiri aja deh, gimana caranya kita bisa berusaha, punya cita-cita untuk punya karyawan yang banyak. Saat itu tahun berapa ya, sekitar tahun 89. Nah, terus kemudian tahun 90 kita langsung pindah dari Aceh itu, pindah keluar, pegawai negeri itu langsung keluar untuk berusaha jahe gajah namanya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ya, jahe gajah yang besar itu kita bikin manisan yang kayak tadi gambarnya udah itu kan ya. Nah, jahenya itu besar segini, sekitar 1,5 kilo lah gitu. Terus kemudian kita kupas pakai bambu runcing kayak gitu, kupas ke pinggir gini, terus kemudian direndam bertonton garam. Jadi kalau Bapak Ibu suka makan masakan Jepang, nah kan suka ada manisan asinan jahenya ya di depan. Nah itu kita yang ekspor. Pada waktu itu kita sekeluarga 5 bersaudara
keluar semuanya, ikut pensiun dini lah, pada keluar semua. Ada yang bekerja di Sempurna, ada yang di BAT, ada yang wah macam-macam lah gitu ya. Dari 5 bersaudara, dari 9 bersaudara itu 5 yang ikutan ke apa namanya usaha jahe ini. Nah, usaha jahe ini tahu-taunya kita nanam pada tahun 90 sampai 90 kita nanam pohon apa namanya tanaman jahe itu sampai sekitar 13 hektar. Itu kita tanam di daerah Wado, Sumedang. Nah, terus kemudian pada tahun 91-nya kita mau istilahnya mau apa 91 ke 92 lah ya, 91 akhir ke 92 kita mau ekspor ceritanya, mau apa namanya mengembangkan usaha jahenya itu diekspor ke salah satu negara yaitu Jepang. Tahu-taunya pada tahun 91 itu di Jepangnya itu kena panen raya di Thailand ya Om. Harga jatuh loh ya. Ya jatuh itu. Semua yang 5 bersaudara yang sudah pada keluar semuanya jatuh semuanya. Wah bingung. Kita udah nanam jahenya 13 hektar di Wado itu. Terus kemudian kita sudah membangun pabrik di Cirebon, di Plumbon. Itu udah punya karyawan pada waktu itu sekitar 300 karyawan. Wah Masya Allah. Saya itu pada waktu itu lagi hamilnya besar yang anak nomor 2. Jadi anak yang nomor 1 udah 4 tahun lah, udah besar segini. Terus kemudian apa namanya saya punya anak lagi. Nah pada saya mengandung sekitar 8 bulanan itu terjadilah apa namanya bukan gagal panen sih. Kalau panen sih udah bagus ya kata orang Jepangnya juga. Wah, the best gitu ya. Wah, si jahenya tuh bagus banget. Jadi si jahenya tuh yang besar gitu, terus direndam sama bertonton garam, terus udah kita baru masukin ke dalam apa di packing gitu. Pokoknya udah bagus lah gitu. Sampai orang Jepangnya juga sampai udah hadir juga ke tempat kita ke Indonesia. Wah, bagus katanya. Tapi karena kena panen raya di Thailand, akhirnya kita bangkrut. Ya Allah, 5 bersaudara itu yang tadinya ngambil rumah di Cirebon sampai 5 rumah. Wah udah nggak bisa kebayar lah itu apa namanya kita nyicil rumah kan rumahnya gede lagi. Wah udah nggak tahu lah gimana caranya. Terus akhirnya kita harus bangkit dari situ. Dari bangkit itu kakak ipar yang paling besar perempuan ngajarin bikin kue gitu awal mulanya. Jadi kakak dulu dia usaha kue. Kakak itu namanya Ibu Ida Joko gitu. Ibu Ida Joko itu pintar bikin kue dan sudah menjual kue itu juga apa kue saya yang begini terus yang pakai toples macam-macam itu kita jajakan pada waktu tahun 91 harganya masih 25.000. Ya saat ini sekarang udah 100 ribuan lah gitu ya. Nah, itu terus kita belajar. Saya belajar terus sama beliau. Diajarkan 5 macam. Dari 5 macam kue itu akhirnya sekarang berkembang sampai alhamdulillah saya terus menciptakan banyak menciptakan hal-hal yang baru lah gitu ya. Kuenya sekarang sudah mencapai sekitar 135 item. Ya. Jadi 135 rasa sekarang itu. Itu macam-macam itu namanya semua putri. Termasuk nama anak-anak saya juga saya masuk ke situ. Ada putri, ada namanya lucu-lucu, putri cantik, putri genit, putri lucu, putri tertukar ada, putri mimpi juga ada. Terus ada putri anak-anak saya juga ada. Nah, terus berkembang, lama-lama akhirnya dari cuman hanya tadinya 1 karyawan, terus kemudian nambah jadi 3, 5, 10, itu masih rumahan aja biasa di rumah gitu. Ya kita bikin kue, wah berantakan yang tadi digambarkan, tapi itu nggak kayak gitu ya, nggak lebay gitu ya. Oh apa rumahnya bilik gitu ya. Ibu saya sampai nangis nonton itu. Ya ampun katanya Ina kamu dulu rumahnya bilik kayak gini ya katanya. Itu karena TV aja ya supaya gimana gitu.
ibu saya sampai nonton film itu sampai nangis lah gitu. Terus kemudian akhirnya kita berkembang dari 5 sampai 135 karyawan juga, dari awalnya 1 asisten rumah tangga sampai sekarang kita sudah 800 karyawan gitu. Bu Ina, kalau boleh tanya, prosesnya dari ketika Ibu memulai bisnis kue sampai mulai running lah, mulai dikenal orang, itu prosesnya berapa lama, Bu? Cepet sih ya, cepet sekali gitu. Kan dari kita usaha yang gagal itu, saya langsung saya udah nggak punya modal lah istilahnya ya. Gimana caranya nih, saya nggak punya modal sama sekali, udah nggak ada ya. Terus akhirnya ya modal saya cuman Ina aja nama saya gitu. Iya, nama saya tuh Ina ya. Inovatif kreatif. Jadi kita harus inovasi terus, kreatif. M-nya apa? Nekat. Harus modal nekat gitu. Nekat aja. A-nya tapi harus akurat. Jadi jangan kayak jahe lagi gitu ya. Tidak terlalu akuratnya. Dari situ cuman berapa tahun ya? 2 tahun lah. Dari sini 2 tahun karena saya hamil besar, saya melahirkan dulu. Terus kemudian baru setelah masih bayi lah, saya udah langsung bikin kue, merekrut karyawan, saya pindah ke Bandung. Masih rumahnya masih belum punya. Akhirnya masih di orang tua ya. Di orang tua dulu, terus saya bikin di situ, di rumahan gitu biasa. Terus kemudian dari situ akhirnya saya untuk pindah sendiri. Itu nggak lama sih ya, berapa tahun ya? Dari situ sekitar berapa ya? 3 tahun lah. 3 tahun. Kita bangkit, kita lupakan yang kemarin, kita maju terus ke depan, ya kita bangkit, terus kemudian kita buatlah penerimaan karyawan lagi sampai 100. Akhirnya berani kita sampai 100. Fotonya menjanjikan gitu ya. Pas kalau ini kan Lebaran aja ya, kalau kue kering tuh hanya Lebaran aja gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang, gimana kalau cuma hanya Lebaran dan Natalan aja kan, gimana karyawan harus digaji gitu kan. Akhirnya kita tiap mau Lebaran atau mau ini, kita merekrut lagi sampai 500 karyawan. Akhirnya sampai sekarang ya sekitar 800-an gitu. Bu Ina, kalau saya boleh tanya, apa yang membedakan cookiesnya Bu Ina dengan kompetitor yang lain, Bu Ina? Itu ya alhamdulillah sih kalau menurut orang ya, kalau menurut saya kan saya tidak boleh membanggakan produk sendiri dan menjelekkan produk orang gitu ya. Istilahnya kalau kita berusaha kita harus betul-betul di jalan yang benar gitu. Gimana caranya kita berusaha yang benar? Kalau saya berkreatifnya di inovasi terus. Setiap tahun saya harus itu menghasilkan produk-produk yang baru. Jadi kita harus punya mindset bahwa penjualan itu kita harus mendapatkan pulsa gitu ya. Istilahnya ada hariannya, mingguannya, bulanannya, terus baru tahunannya. Kalau usaha tahunan kan ini, berarti hariannya gimana caranya? Akhirnya saya bikinlah kafe namanya The Twi Cafe. The Twi Cafe itu singkatan dari dedeyen tuang iya ketuangan. Jadi ketagihan lah gitu ya sama makanan ini gitu. Belum pernah ya main ke sana ya? Di jalan apa tuh, Bu? Di jalan apa, Bu? Bojongkoneng. Bojongkoneng ya. Dekat Dago Resort. Nanti kapan-kapan dicoba, Bu, sana, Bu. Ya, harus ya. Iya. Terus dari situ baru kita kreatif lah bikin apa. Anak-anak semua terjun sekarang ini sudah masanya generasi kedua. Jadi sudah anak-anak semua, anak mantu semua terjun gitu. Nggak ada yang nggak terjun. Ya hanya satu yang ada yang di Pertamina gitu. Itu dia nggak ikut. Nah tapi kalau yang lain, wah Masya Allah. Ada yang pembuatan bikin kuenya, terus kemudian segala macam lah ya. Walaupun saya kan dibilangnya gini, anak saya 3, 2 perempuan, 1 laki. Cucu saya 5,
mau 5. Mau 5. Jadi, tapi saya nggak mau dibilang ini ya, nggak mau dibilang nenek gitu ya. Dipanggilnya GM ya, grandma. Iya, dari situ GM diam aja di rumah. Udah ini tugas kita katanya gitu. Sekarang ini udah mulai anak-anak yang membesarkan ini. Jadi sekarang kita udah mulai ke ke kue basah juga gitu, yang kue ulang tahun, kue pernikahan, soft cookie. Jadi kita membuat toko di Jalan Gandapura dekat Riau itu, Jalan Gandapura nomor 48, kita bikin toko yang beda dari yang lain. Jadi yang membedakannya itu katanya kue saya itu renyah gitu ya, bagaikan telur gitu ya. Terus kemudian saking renyahnya dan aneka rasanya tuh beda katanya gitu ya. Karena saya tuh hampir semua saya kasih keju gitu. Karena saya semangat banget dengan keju. Karena apa? Pertama saya senang keju, kedua dari program keju itu kalau misalnya Bu Ina pembeliannya sampai mencapai 10 sampai 20 ton misalnya gitu ya, ngambil keju dari ini Anchor gitu ya. Itu kita setiap tahun gitu kita dikursuskan. Dikursuskan ke kita nyampe ke Jepang, ke Australia, ke Taiwan aja 2 kali, ke China. Kemudian Amerika kemarin sebelum pandemi itu kita ke Amerika, ke Australia, terus kemudian ke Eropa juga, ke Prancis, ke Belanda, ke semua ya yang ada di Eropa itu, alhamdulillah semuanya tuh gratis. Jadi kita dikursuskan lagi di sana. Jadi kita kan makin semangat gitu. Gimana nih caranya? Tahun depan, tadinya tahun depan tuh rencananya tuh mau kemana gitu ya, mau ke Eropa yang lain gitu kan, yang belum. Tapi keburu pandemi jadi ya akhirnya tidak terlaksana gitu ya. Nah dari situ kita menyemangati juga bagaimana agen dan distributor kita juga harus kayak gitu. Jadi kita bikin program, kalau yang beli kue ke Ina Cookies sampai 2.000 lusin misalnya gitu ya, akan kita beri award sampai umroh 1. Terus berikut kelipatan kalau misalnya mereka ada yang di Jakarta Depok. Di Depok ngambil kue saya sampai 8.000 lusin. Akhirnya saya kasih 4 kan. Rewardnya 4 umroh. Tapi saya komitmen juga gimana caranya kalau misalnya distributor udah berangkat 4, saya harus memberangkatkan lagi karyawan 4 juga. Tapi alhamdulillah pada tahun sebelum moneter ini kita memberangkatkan tahun 2017 memberangkatkan ke umroh itu sampai 20 orang. Nah, gitu terus. Jadi kalau untuk agen semangat. berarti kalau saya lihat pertama dari produknya Bu Ina buat inovatif ya Bu Ina, selalu menciptakan produk-produk baru. Berikutnya Bu Ina adalah membuka distribusi, begitu ya. Jadi Bu Ina tunjuk agen-agen di tiap-tiap daerah. Distributor. Ada berapa distributor Bu Ina? Alhamdulillah sekarang ini se-Indonesia ada 35. 35. Dari 35 tapi yang besar-besar ya. Yang Sabang sampai Merauke itu. Semua kota besar. Alhamdulillah, iya. Luar biasa. Sudah ada di situ. Jadi kita baru kemarin nih pertemuan yang kemarin agen-agennya kita kumpulin dapat rewardnya ke Korea, ke Turki, yang terakhir itu ke Turki. Luar biasa. Kemarin di Garut. Itu masing-masing dari Turki. Masing-masing kota 1 Bu, atau masing-masing kota bisa 2, bisa 3 itu agennya Bu Ina. Iya, yang terbanyak di Jakarta, Pak. Jakarta banyak sekali. Jakarta itu sampai ada berapa ya? 10. 10. Itu juga masih kewalahan lah gitu. Apakah agen-agen itu juga meritil, menjual ke toko-toko yang kecil? Mereka punya agen. Jadi gini, mereka kan distributor ya. Distributor pengambilan ke kita minimal misalnya 2.000 lusin. Dari 2.000 lusin mereka punya lagi agen. Dari agen subagennya lagi. Dari subagen baru reseller kita. Ibu,
terinspirasi oleh siapa Bu mendistribusikan? Karena kayak kue-kue basah ini kan kue-kue kering ini kan pasti ada expire date-nya ya. Iya. Nah dulu inspirasinya dari mana Ibu bisa mendistribusikan luar biasa begini kan? Biasanya perusahaan inspirasi ya. Inspirasinya dari ini ya. Jadi saya selalu kalau mau berusaha itu saya selalu istighfar lah gitu kalau di dalam Islam gitu ya. Istighfar, ya Allah tunjukkanlah yang mana gitu ya, yang terbaik untuk saya berusaha gitu. Totalnya, coba jalan ini, jalan begini caranya. Terus kemudian awal mulanya saya nggak punya itu namanya teman-teman yang distributor besar gitu, agen gitu, enggak. Jadi saya tuh suruh semua teman-teman saya list. Mana dari mulai TK saya di Jakarta, terus kemudian SD saya masih di Jakarta juga, terus baru pindah ke sini, saya list semuanya. Dari teman SMP, SMA, kuliah gitu. Nah itu suruh jualan kue. Gitu. Kakak-kakak suruh jualan kue semuanya. Pokoknya jualan kue. Awal mulanya saya cuma ngedrop konsignasi lah gitu ya. Nih sok jualin lah kue saya gitu. Tapi kan modal saya juga makin habis ya. Kalau begitu kan konsignasi di sini, konsignasi di sini gitu kan. Tahu-taunya setiap tahunnya mereka itu kekurangan kue gitu. Selalu. Jadi yang dikejar-kejar tuh saya. Gimana yang dimarah-marahin. Jadi saya cukup kelelahan deh kalau misalnya menjelang ini, wah Bu Ina ini gimana ini kuenya? Bikin nggak sih? Padahal saya tuh bikin terus. Kadang-kadang kalau sampai mau lebaran itu kan 4 bulan, saya bikin cuma 4 bulan. Jadi produksi saya cuma 4 bulan. Walaupun pesenannya sudah dari sekarang, misalnya dari setahun yang kemarin. Ayo, tahun depan mau pesan apa? Gitu. Tahun depan mau pesan apa? Misalnya keju 5.000 lusin, kastengel gitu ya. Itu katanya ceritanya gitu. Ya. Nah, gini terus Bu. Udah gitu ya. Gini, bagaimana tadi pertanyaannya adalah bagaimana Ibu memulai ini modal Bu? Ya mungkin di awal-awal mungkin Ibu bisa ceritakan ketika tambah omset itu berarti kan modal kerja juga nambah Bu. Nah, gimana cara Ibu menyiasati dengan bertambahnya omset tapi juga modal juga harus ditambah juga gitu? Iya. Nah, silakan. Jadi awal mulanya gini ya, pada awal mulanya saya udah nggak punya modal. Namanya modal tuh, bingung ya dari mana nih modal? Nggak ada tuh. Tapi saya nggak mau menuhankan uang. Bukan segala-galanya uang buat kita berkreasi dan segala macam gitu. Saya bilang makanya uang kan nggak dibawa mati gitu. Makanya saya bilang gini ke anak-anak juga, jangan pernah menuhankan uang. Kalau kita punya sesuatu yang kita kehendaki, ya kita mohon dulu sama Allah gitu ya. Ingat selalu pada di atas, terus N-nya niat. Kita punya niat dulu. Ina satu lagi. N-nya itu kita harus punya niat. Niatnya apa? Niatnya berusaha untuk ibadah gitu. Kalau untuk ibadah kan nggak ada kata berkeluh kesah, menyesal atau segala macam. A-nya itu kita harus banyak beramal. Nah dari situ saya awal mulanya nggak ada modal sama sekali. Bahkan saya minjem ke kakak itu bukan uang, tapi saya minjemnya bahan baku gitu, kayak mentega, gula, terigu gitu, terigu, mentega dan segala macamnya semuanya minjem. Terus udah gitu alatnya saya nggak punya alat, saya pakai pocokan tangan gitu. Pokoknya berawal dari yang tadi yang ditonton itu betul. Saya pakai oven yang sebesar gini, dibulak-balik lah, Masya Allah gitu. Sekarang ya alhamdulillah sudah ini. Pernah pada waktu itu kejadian juga ovennya saya besar dari sini sampai berapa meter gitu ya. Itu hangus gitu. Pernah. Wah, udah. Terus awal mulanya modal itu pada waktu itu saya tuh kan suka ditawarin pameran.
Bu Ina pameran di sini nih, katanya gitu, di sekolah, di mana, waduh gratis nih, wah seneng banget gitu ya. Alhasil apa? Laku mah enggak, ya laku 1 toples, tapi kue saya leleh gitu kan, meleleh gitu. Akhirnya saya harus berpikir, oh mindset kue saya tuh ada di mana nih letaknya, menengah ke bawah atau menengah ke atas atau gimana? Segmentasinya Bu ya. Ya segmentasinya di mana? Akhirnya kita tahu bahwa kue kita tuh menengah ke atas. Akhirnya harus di ruangan yang tertutup gitu kan ya. Terus kemudian ada yang nawarin, Bu Ina, itu pertama tuh saya tahun berapa ya? Moneter tahun 97. 97 tuh ada yang menawarkan. 98. Iya. Ya 98 ya. 98. 98 tuh ada yang menawarkan, Bu Ina dikasih gratis tuh di Hotel Horizon katanya gitu. Seneng banget saya. Tahu-taunya ada ibu-ibu di situ. Kerjanya nyicipin. Saya buka, nyicipin. Beli mah enggak. Enggak beli gitu. Nyicipin lagi. Terus karyawan saya bilang, Bu, udah Bu, nanti aja dibukanya. Ini udah 10 toples Bu katanya. Udah banyak banget katanya gitu. Nanti aja dibukanya. Kalau si ibu itu udah pergi. Ya Allah, tahu-taunya akhirnya ibunya itu datang ke saya. Mana ini ownernya? Mana ownernya? Katanya gitu. Waduh, saya takut ya. Yang ini saya kenapa gitu. Ternyata apa coba? Dia bilang gini. Tahu-taunya dia mau ngasih itu, mau ngasih modal. Nah itu awal mulanya dia ngasih modal. Dia bilang gini, punya nomor rekening enggak katanya. Kebetulan saya cuma punya 1, saya hafalkan. Akhirnya hafal gitu kan. 437, mau dicatat? Ya. 437 047 0214 saya bilangin gitu. Pokoknya si ibu itu tunggu sebentar ya. Saya pergi dulu. Pas dia pergi ke sini, nih sudah saya transfer. Akhirnya berapa? Dia transfer 50 juta. Ya Allah. Saya kaget sekali pada waktu itu saya perlu uang sekitar 200 juta untuk memenuhi ada pesanan dari MW. Awal mulanya. Ya, jalan Tuhan Bu ya. Itu pesan sampai 20.000 lusin. Tapi saya nggak ada dana gitu kan. Dari mana? Akhirnya ibu itu ngasih 50, pas saya kembaliin 50, saya komitmen ya, saya balikin 50. Akhirnya dia bilang, kenapa dibalikin? Uang ibu pengen bermanfaat. Akhirnya saya dikasih pinjam 300 juta. Gitu awal mulanya. Ya. Langsung berkembang lagi. Iya. Luar biasa. Tadi Bu Ina juga sempat cerita bahwa Bu Ina mengirimkan timnya ke luar negeri ya untuk training gitu. Iya. Nah, itu apakah itu ada kerjasama dengan supplier atau dari penjual mesin? Gimana Bu Ina? Iya, itu penjual keju Pak. Oh, penjual keju ya? Iya, kejunya kita pakai keju khusus gitu. Iya. Memang ya lumayan lah harganya juga gitu. Nah itu juga kita diberangkatkan di sana, kita dikursuskan di sana. Terus kemudian kita dapat ilmu lagi di sana gitu. Ya. Itu menjadi inspirasi bisnis juga Bu Ina ya untuk pengembangan Ina Cookies-nya ya. Iya, jadi segala macam kue saya itu mau yang coklat, mau yang asin, mau yang manis, semua pakai keju. Biar enak gitu ya. Jadi saya juga berangkat terus lagi kan. Apakah itu yang membedakan Ina Cookies dengan produk cookies yang lain Bu? Dengan keju tadi itu? Iya. Kata orang sih lebih apa ya? Lebih renyah, terus nggak bosen. Katanya tiap tahun tuh saya menciptakan tuh kadang-kadang sampai 10 yang baru, 10 item, terus kemudian ada sampai terus aja saya mengembangkan bagaimana caranya, apalagi pandemi kemarin, udah makin ini aja terus. Kalau Ina Cookies ini, saya bilang berhenti. Ya, apa masa expire-nya berapa lama Bu? Mulai dari produksi kalau per produknya gitu? Ya, itu sekitar 1 tahun. Oh 1 tahun. 1 tahun. Tapi saya di situ nggak melebalkan 1 tahun di sininya. Saya tulis di sini expire date-nya hanya 8 bulan. 8 bulan ya, 6 bulan gitu. Ya, pokoknya biar habis aja, cepat habis. Jadi kue, walaupun saya udah ada yang pesan sekarang, dari sekarang tuh ada yang pesan misalnya ya,
pesan tuh buat tahun besok gitu. Bu Ina, ini saya pesanannya sampai misalnya 10.000 lusin gitu ya. Tapi saya nggak buat. Saya harus komitmen bahwa barang saya, produk saya tuh bagus. Jadi bukan saya hanya terima uang, tapi saya harus bagaimana cara makanan itu kan tidak nampak. Orang lain tidak tahu. Jadi yang diutamakan bagi saya itu adalah kejujuran. Jadi harus jujur aja kalau untuk makanan gitu. Saya akhirnya ya sudah, begitu saja caranya. Ya cuma 6 bulan, tapi produk saya nggak buat dulu, nanti aja. Jadi baru terus kue saya gitu. Ya, luar biasa, Bu Ina. Kalau dari strategi marketing itu dia mengatakan seperti ini, Bu. Kesuksesan suatu produk atau suatu bisnis itu bisa karena produknya yang different, yang berbeda, bisa juga dari kemasannya, dan bisa juga dari cara produksinya. Ya. Nah, menurut Bu Ina bagaimana, Bu Ina? Ya, itu semuanya. Semuanya sudah mencakup. Karena saya itu memilih bahan-bahan yang terbaik. Jadi bagaimana caranya saya tidak pernah mengubah walaupun harga melambung tinggi gitu ya. Saya misalnya harga tuh melambung tinggi, tapi saya nggak pernah ya udahlah biar saya untung gitu ya. Misalnya si keju ini naik terus, tapi saya nggak udah kita kurangin aja gitu, enggak. Jadi kita tidak menurunkan kualitas, Bu ya? Ya betul, kualitas masih terjaga terus. Nah jadi makanya kata orang sih enak, terus udah gitu itu kan menurut tes dan menurut dari mulai pembelian ya. Jadi distributor itu yang menjualkan kue saya itu ada yang sudah hampir 30 tahun. Terus aja. Seusia anak saya yang nomor 2 ini. Jadi usaha Ina Cookies udah 30 tahun sampai sekarang. Loyal Ibu ya? Terus itu, dia loyal. Begitu juga karyawan. Betul. Karyawan saya juga yang 800 ini alhamdulillah terus ada yang udah sampai 26 tahun, 27 gitu. Jadi dia tetap loyal. Nah, bagaimana sih strategi penjualannya nih ya? Betul. Kalau strategi penjualannya kita pakai namanya cold calling. Cold calling itu adalah yang membuat hati pelanggannya tuh yang sebelumnya tuh belum memilih kue kita gitu ya. Nah itu yang kita push. Gimana nih caranya? Dia belum tahu, dia belum mengenal, kan belum tahu awal mulanya. Nah saya juga awal mulanya dulu saya nggak bisa ngomong, terus dipacu gimana nih caranya untuk saya bisa mengembangkan kue ini gitu. Terus kemudian strategi penjualan selanjutnya ada namanya social selling. Social selling itu melakukan penjualan melalui media sosial, secara yang efektif. Nah, media sosial ini yang sangat membantu sekali. Saya kerjasama dengan Shopee, dengan Tokopedia, dengan terus IG-nya, marketplace-nya, semua kita punya katalognya juga. Jadi harus betul-betul kita mengembangkan social selling ini yang diutamakan lah gitu ya. Karena saya berbisnis dengan media sosial tuh terus-terusan lah gitu ya. Karena sesuatu yang berbeda terus melahirkan yang berbeda. Jadi akhirnya media sosial juga senang gitu ya. Bu Ina sekarang apa? Bu Ina sekarang apa? Gitu. Jadi saya menciptakan ada kue dari tahu, dari tempe, dari jamur, bahkan dari pete juga bisa saya dikemas jadi kue. Terus kemudian strategi penjualannya ada melalui sales prospecting. Ini adalah mengembangkan bisnis dengan mencari klien yang baru gitu ya, yang memberikan keuntungan dan nilai jangka panjang untuk perusahaan. Nah, jadi kita bisa bekerja sama tuh dengan stakeholder yang lain gitu. Saya kerjasama dengan macam-macam lah. Kemarin saya kerjasama dengan Walls gitu ya. Jadi siapa yang membeli kue ini gitu ya, kuenya Walls. Betul-betul dari es krim, Pak. Dari es krim kita buat cookies. Dengan Unilever Bu ya dia. Iya, jadi cookies gitu. Terus bentuknya kayak permen
es krim walls. Namanya juga Putri Es Krim. Gitu. Jadi kita buat itu, terus kerjasama lagi dengan yang lain. Pokoknya ada lagi sistem penjualan dengan endorsement. Endorsement itu bekerja sama dengan influencer. Influencer untuk mereview rasa dan makanan dan minuman kita. Jadi saya mengelola juga bukan hanya makanan sekarang, tapi minuman juga. Nah kayak gini Pak. Ya. Nih, ini saya produksi sendiri, nanam sendiri, membibitkan sendiri gitu. Jadi dari anak-anak yang, alhamdulillah saya punya anak-anak tafis juga di sini, mereka yang mengembangkan semuanya. Nah ini dari edible flower, jadi ada dari bunga-bunga, bunga-bunga telang, kosmos, jadi warnanya lucu-lucu gitu. Ada rosella, marigold, macam-macam ini ininya. Ini berbentuk kayak gini Pak, kayak teh gini, sasetan gitu. Kita bikin saset, jadi makanya alhamdulillah saya makanin ini terus ya, minumin ini terus. Ya, pantas awet muda Bu. Amin. Nah bikin ini terus dikemas gini tuh. Nah ini kelebihannya bukan hanya ini aja, misalnya telang pakai jahe gitu ya, bukan. Tapi kita kemas lagi pakai buah, dicampur dengan buah. Jadi ada telang apel, telang nanas, telang pisang gitu. Itu inovasi yang terus-terus dilakukan ya Bu Ina ya? Ya, insya Allah. Cuman ini judulnya terlalu, waduh, gitu. Kayaknya ya judulnya, aduh, Hajar melintir, amin aja, saya aminkan aja ya. Bu Ina, ini ada satu yang menarik saya, ketika Bu Ina pertama bisnis jahe gajah, terus kemudian katakan hancur lebur, hancur total begitu ya, yang Bu Ina tadi ceritakan keluarga yang ngambil KPR, 5 properti dan akhirnya nggak bisa bayar gitu ya, sampai semua, saya pikir, terus situasi itu kan pasti menciptakan satu situasi yang nggak enak di keluarga Bu Ina gitu ya. Tapi bagaimana Ibu akhirnya bisa berani bangkit lagi? Karena saya yakin ketika Ibu masuk ke bisnis cookies pun dari awal, saya yakin nggak semua mulus kan. Pasti Ibu juga jatuh bangun juga. Nah, bagaimana Ibu tetap bisa bertahan dalam situasi yang sulit gitu? Silakan Bu. Iya, pada waktu itu kalau diceritain, waduh sedih banget lah. Saya bisa nangis gitu ya. Bayangin aja, kita kan udah pada kehilangan pekerjaan lah gitu ya. Tapi kita harus maju. Gimana sih kita harus strike gitu ya. Sampai, aduh, Masya Allah lah. Dari situ, aduh sedih ya. Dari situ suami saya bilang nggak boleh cerita yang sedih-sedih kan ke orang tua ya. Jadi kalau ke orang tua tuh harus yang senang gitu. Tapi di jiwa saya tuh nggak bisa bohong gitu ya. Gimana gitu. Ya udah kita hadapi, hayati, nikmati, syukuri, ikhlas. Itu aja. Rumusnya Bu ya. Jadi saya harus ingat apa sih yang tidak bisa kembali gitu. Yang tidak bisa kembali itu apa? Waktu, ya kan? Waktu, ucapan kita itu tidak bisa kembali, dan kesempatan. Ya, makanya kalau pas saya jatuh, saya harus bangkit. Saya jangan mengabaikan waktu saya. Saya harus menggunakan waktunya itu, time is money itu benar-benar gitu ya. Sebagai seorang pengusaha tuh gimana. Terus kemudian ucapan saya jangan menyakiti hati orang. Saya membina distributor itu kan, Masya Allah. Gak mudah juga itu. Gak mudah ya, karyawan aja kan kadang-kadang udah pinter keluar gitu ya. Tapi ini enggak, alhamdulillah. Udah sampai 26 tahun bahkan ada yang lebih, itu masih terus kerja sama kita. Jadi intinya ya kita bangun itu harus waktu, ucapan, kesempatan. Nah kesempatan ini yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan apa yang Ibu tanamkan sesuatu yang positif-positif akhirnya membuahkan hasil ya. Tiba-tiba Tuhan kirimkan malaikat yang bisa memberikan Ibu pinjaman.
Luar biasa, Ibu. Ya. Nah, awal mulanya saya belanja nih, Pak. Ya. Belanja di Kogagan, di Sejati. Ya. Pasar Baru ya. Betul, di betul. Kogagan. Setiap mau bayar, Kogagan yang bayar, yang jadi kasir kan. Oh. Kogagan sampai masih ingat sampai sekarang sama saya. Setiap di kasir, saya itu kan beli tuh 5 kilo terigu, mentega 10 kilo gitu ya. Terus bahan-bahan pokoknya per kilo-kiloan. Ngelihat orang lain, belanjanya kintal. Bahkan bahkan tontonan gitu kan. Tonton gitu. Saya cuma begitu, udah begitu uangnya kurang. Oh. Jadi beken lah saya di Sejati itu terkenal lah. Wah tuh si Bu Ina nih yang selalu kurang uangnya gitu. Tapi belanjanya banyak terus. Terus saya bilang gini, kok saya taruh lah inilah KTP. Saya bilangin gitu. Tumunang, ayo duit, ayo barang. Ingat itu sampai sekarang. Tapi sekarang akhirnya gara-gara saya jujur, saya beli bahan, akhirnya beli alat ke dianya, beli alat dusiter. Dusiter itu harganya 40 juta ke si Kogagan ini. Pokoknya 40 juta pas saya mau bayar, kok nanti saya bayarnya nanti ya. Setelah Lebaran saya bayar. Udah gitu kata angkonya, sok lah. Bager. Tahu-tahunya pas saya mau bayar, dia bilang, saya minta nomor rekening kok. Saya udah ada uang nih. Tahu-tahunya dia bilang gini, kan geus bayar. Gitu. Dia bilang, kan sudah bayar. Katanya gitu. Sudah bayar, padahal belum. Terus saya bilang, saya belum bayar kok. Jadi saya jujur gitu maksudnya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau kok nggak ngasih ya saya mau tetap bayar. Nih saya lakukan. Saya bayar. Akhirnya sih kok itu kaget. Gini kan Bu Ina teh jujur gitu. Akhirnya ya udah Bu Ina sekarang ngambil aja barang. Boleh katanya gitu. Bayar engke kayak gitu. Masya Allah. Jadi ada yang mengatakan gini Bu Ina, bahwa kesuksesan bisnis itu juga dimulai dari kekuatan mental, Bu. Betul. Ya betul seperti itu ya. Jadi ketika Bu Ina tadi yang lain belinya tontonan dan Ibu belinya mungkin dari kiloan, tapi pembayaran juga waktu itu, tapi Ibu masih tetap maju terus gitu ya, tetap optimis gitu Bu. Itu juga kunci sukses saya pikir. Belanja stoples. Toples itu 12 lusin gitu ya, pakai motor di depan, belakang, samping, wah udah penuh lah, Bapak nggak kelihatan gitu. Terus juga kesuksesan bisnis juga karena trust Bu, karena saya pikir kalau semua cash kita beli cashan juga pasti nggak mungkin bisa jalan bisnis itu, gitu Bu ya. Dan Ibu menerapkan kejujuran dan itu membuahkan hasil ya. Akhirnya toko Sejati memberikan Ibu waktu tempo gitu ya. Nah, tempo itu saya pikir itu luar biasa juga. Harus jujur. Makanya saya ke karyawan juga gitu. Ayo kamu harus kerja sama Ibu jujur. Akhirnya dia bilang, Bu, nih saya bawa itu satu loyang ya, loyang gini. Bu, nih saya mau jujur sama Ibu katanya gitu. Ini hangus Bu katanya gitu. Ya sudahlah, sudah saya bilang gitu. Gak apa-apa kerja lagi aja. Dia malah nangis. Taunya apa? Hangusnya bukan satu loyang, ternyata apa? Satu oven. Iya. 300 toples. Tapi kita kembali yang ke atas, taunya ada yang beli. Bu Ina ada kue yang hangus enggak katanya. Mau saya beli katanya, dia hamil. Dia hamil. Apa namanya teh? Idam ya. Kue Ina cookies yang hangus katanya gitu. Bu Ina, kita masuk ke, apakah ada yang mau sampaikan lagi nggak? Kita mau masuk ke tanya jawab Bu Ina. Oh boleh. Nah, udah ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak dari Bu Ina? Iya, dari situ saya usaha itu, terus kemudian saya mengembangkan resep-resepnya lagi sampai sekarang. Akhirnya dulu jualan juga masih di rumah segala macam, dan sekarang udah bisa kita ke
sewa mall segala macam gitu ya. Oke. Ini terus kemudian apalagi ya yang membuat kita sukses itu kan adalah tekad, bagaimana kita, kemauan dan fokus. Ya. Gitu. Oke, yuk saya bacakan penanya Bu ya. Ya. Penanya pertama adalah pengalaman Ibu dalam mengembangkan dan memulai usaha cookies ini diawali dengan branding dulu atau selling dulu Bu, sehingga menjadi besar. Dari Pak Dermawan. Yuk silahkan Bu Ina. Saya itu pada waktu dulu kan belum ada branding ya. Iya, belum ada branding ya. Masih kosongan gitu. Totonya polosan gitu Bu ya. Polosan. Nggak ada merek berarti Bu. Nggak ada sama sekali, dan izin juga kan saya belum gitu. Terus kemudian itu sangat sulit sekali pas pada waktu mau memasarkannya itu, waduh, cemoohannya banyak lah segala macam, ini kue apa? Harusnya dicoba dulu katanya. Wah, kalau dicoba gimana saya bikin seharian dari satu hari itu dari jam pagi sampai malam itu cuma 6 toples. Jadi 6 toples besoknya nggak bisa bikin lagi karena nggak ada bahan dan nggak ada segala macam. Harus menjajakan lagi ke tetangga-tetangga. Nah itu akhirnya saya pakai brand dulu. Saya bikin aja brand yang terkenal, gimana caranya? Ya sudah bikin nama sendiri gitu. Nama Ina. Awal mulanya saya bikin Ina itu langsung saya ngajuin ke paten. Ke hak paten itu saya bilang ke Haki itu nggak diterima Pak, selama 4 tahun. Kenapa Bu? Apakah ada namanya? Alasannya nama saya Ina katanya. Ina tuh Indonesia katanya gitu. Lah, nama negara ya. Ganti. Iya, masa saya harus ganti gitu. Terus akhirnya ya udah saya bilang Inara aja, Ina Rahmat gitu kan. Akhirnya boleh Inara. Totonya saya ngajuin lagi yang Ina Cookies tahun berikutnya. Gak bisa juga karena Ina Cookies, katanya cookies itu bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Gak boleh cookies Inggris katanya gitu. Kalau mau Ina kue kering katanya. Aduh, gak enak ya didengarnya, saya bilang gitu. Berarti kita berpacu aja terus ngedesek bahwa kita tuh ini. Kalau dari pertanyaan Pak Dermawan tuh, kalau apakah selling atau branding, berarti Ibu selling dulu Bu ya? Selling dulu. Mungkin pada waktu selling, apakah Ibu udah menunjuk distributor atau agen-agen belum waktu itu? Belum ya? Belum punya. Baru mungkin sekitaran tempat lokasi Ibu aja Bu ya? Tetangga-tetangga ya? Saudara, teman gitu. Yang kita istilahnya beri modal. Kalau sekarang kan mereka yang berlomba-lomba mencari Ibu modal. Iya. Betul. Saya punya dana segini, saya mau beli yang gini gitu. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikut Bu. Apakah sebelumnya Ibu Ina juga ikut kursus pembuat kue Bu? Untuk inovasi produk dari Bu Lina, pertanyaannya. Silakan Bu. Ya Bu Lina. Jadi pada waktu zaman dulu saya tuh istilahnya nggak pernah kursus ya, dari mana gitu ya. Dana untuk kursus saja bingung gitu. Orang bikin kue aja saya masih bingung. Alat-alat juga saya masih kocok pakai tangan, buka juga pakai pembukaan biasa. Jadi bahkan bukan kursus ya, malah mengkursuskan ya sekarang sih gitu ya. Ibu juga ada punya lembaga kursus juga? Ya, akademinya. Ada ya? Ya, akademinya gitu ya. Ina Cookies Academy namanya gitu. Jadi kita mengkursuskan sampai kemarin kita mengajarkan ke orang-orang, ada namanya WUB, Wira Usaha Baru, sampai 100.000 pengusaha baru gitu. Jadi kita ajarkan, kita gimana, pokoknya ilmu saya harus bermanfaat buat umat gitu. Jadi saya sih nggak pernah pelit ilmu ya gitu, karena ilmu yang dibawa mati itu hanya ilmu, kalau uang kan nggak dibawa mati gitu. Luar biasa. Ya. Oke, pertanyaan berikut Bu. Bagaimana strategi Ibu di masa pandemik? Tadi Ibu udah ceritakan ya, strategi digital, marketing digital yang dilakukan. Nah mungkin masih ada lagi nggak yang bisa diungkapkan? Masih ada lagi.
selain tadi yang saya sudah call selling, Ya. yang itu yang saya sudah sebutkan, ini masih ada lagi sih sebetulnya. Dari pandemi ini kita harus bisa menghasilkan gimana nih caranya kue saya kan nggak boleh keluar ya. Saya nggak boleh ini, terus Betul. kemudian pabrik saya itu karena saya tinggalnya di gunung, Pak. Ya. Gunung, jadi berlantai-lantai itu ke bawah, bukan ke atas. Jadi ke bawah itu 4 lantai, ke atas 1. Jadi semuanya itu 6 lantai. 6 lantai ke bawah tapinya. Jadi kalau dari depan tuh kelihatannya cuma 1 lantai aja gitu. Nah, dari situ jadi saya harus bagaimana nih caranya, ini mereka harus, kata pemerintah tuh harus social distancing, Bu Ina. Tapi saya ada bagus juga ya ada pandemi ini, alhamdulillah gitu. Di balik pandemi ini saya jadi bisa buka pabrik lagi, Pak. Pabrik lagi sekarang di Detuik. Iya, pabrik baru gitu. Karena harus social distancing itu gitu. Terus kemudian ya penjualan yang tadi ya, yang tadi kan cold selling gitu ya. Terus kemudian social selling sudah tadi. Terus self prospecting sudah. Sekarang harus ada istilahnya endorsement. Endorsement itu bekerja dengan influencer tadi sudah gitu ya, untuk mereview. Nah sekarang ada lagi sistemnya harus penjualan lewat event, Pak. Event ya. Event. Ambil kesempatan untuk masuk dalam event ini dengan segmentasi pengunjung yang mirip dengan segmentasi makanan. Nah itu bagaimana kita membuat event itu, terus kemudian ini kan produk-produk kita juga. Kita harus baru, misalnya ini saya membuat akhirnya terobosan pada waktu pandemi nih. Kita buat jeju namanya. Jeju itu jengkol keju gitu. Pokoknya segala macam harus pakai keju aja gitu ya. Ini jengkol keju ini. Jadi wah ini itu untuk imunitas, Bu. Itu, kenapa? Minuman untuk imunitas. Iya, bikin ini, terus bikin paru, terus bawang, aneka bawang. Sehari itu bisa sampai 1 kintal gitu. Kalau nanas itu karena kita bikin nastar Lembang sekarang. Ini saya nggak bawa contohnya ya. Ada nastar Lembang itu nanasnya saya sehari itu sampai 1 ton. Bu Ima, pas nanas gitu. Ada satu yang menarik saya. Ada yang menarik saya. Ketika kondisi krisis, Ibu malah buat pabrik lagi, gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, ketika krisis, omset Ibu naik atau turun, Bu? Ya. Kalau dibilang sih, alhamdulillah sih naik ya, Pak. Naik ya, berapa persen, Bu? Perkiraan. Perkiraan ya 20 lah, Pak. 20. Penjualan 20%. Ibu lebih banyak lewat offline atau lewat online, Bu? Lewat online. Online ya, luar biasa ya. Kita nggak boleh ini, jadi online kita ada reseller gitu. Ya, kita reseller, kita bikin yang tadi ya, yang social selling itu, melakukan penjualan melalui media sosial gitu. Ya. Jadi saya bisa mengantarkan kue itu orang yang beli walaupun 1 toples atau 2 toples kita kirim sampai seluruh Indonesia ya. Dengan tidak hancur. Kalau hancur kita ganti, Insya Allah kita ganti gitu. Jadi kita kemas ini ini juga pakai bubble, terus kemudian kita pembuatan pakai styrofoam gitu. Jadi memang betul-betul padat lah kita. Ya ini ada yang mengatakan gini, Bu, pertumbuhan industri itu beda dengan pertumbuhan perusahaan. Jadi walaupun industri secara keseluruhan turun, itu belum tentu perusahaan itu omsetnya juga turun. Ini satu membuktikan kan, Bu ya. Di mana banyak perusahaan yang mungkin tutup gitu. Bahkan mungkin karyawan juga gajinya dibagi-bagi, dicicil begitu ya. Tetapi karyawan saya malah naik, Pak. Nah, makanya tapi justru di Ibu malah berkembang gitu. Malah Ibu bisa punya pabrik lagi, omset Ibu juga meningkat 20% itu luar biasa dalam kondisi seperti sekarang, Bu. Ya, jadi saya pikir ini juga satu inspirasi, Bu, bahwa dalam kondisi krisis, dalam kondisi yang sulit, bukan berarti kita berhenti berinovasi atau berhenti
membuat suatu strategi baru gitu ya. Iya. Tapi justru tekanan-tekanan, kesulitan ini membuat kita cari peluang-peluang baru gitu Bu Ina ya. Iya, iya. Ya, oke, luar biasa. Ya, kita lanjutkan ke penanya berikut. Gini, apakah ini ada pertanyaan, apakah diversifikasi usaha yang Ibu lakukan, terutama di luar core business, menambah ekuitas dan malah menjadi liabilitas? Apakah Ibu punya bisnis di luar core business Ibu? Luar bisnis ya, apa ya? Jadi Ya ada ada bisnis sih ya, baru di yang bidang tidak ada kaitan dengan cookies gitu. Ada nggak Bu? cookies. Oh itu, warung The Tweak. Oh, Jadi oke. saya bikin gini Pak. Ya. Ini boleh nih, apa namanya, para pemirsa semuanya gitu ya. Boleh saya membuat namanya warung The Tweak nih. Ada Ya. videonya nih. Mau lihat? Mau lihat? Oh dulu ya, silakan, videonya? silakan Bu. Ada videonya, jadi saya membuat namanya Warung The Tweak. Warung The Tweak itu kita ciptakan pada waktu pandemi. Jadi harga nasinya itu hanya 12.500 saja. Tapi sudah pakai daging paru gitu ya. Ada paru serundeng, ada paru ada paru kremes, paru macam-macam paru gitu. Nah, pakai nasinya yang istimewa itu nasinya boleh milih. Pakai nasi nasi daun jeruk atau nasi kencur atau nasi putih. Nah, ini kayak gini. Namanya Warung The Tweak. Resepnya Mama Ina gitu. Nih ya, nonton dulu deh. Oke, silakan. Yang di Danapura deh. Lebih ini. Nah, kayak gitu, Pak. Wah, luar Jadi biasa. si nasinya tuh macam-macam. Nasinya macam-macam. Itu yang presentasi di sana. Ada nasinya tuh kan ada daun jeruk, ada nasi kencur. Nah, itu menarik sekali. Jadi kalau misalnya mau tambah toppingnya lagi, cuma nambah 5.000 aja. Oh, oke. Toppingnya macam-macam. Ada tulang jambal 5.000, cumi asin cabai hijau pete 5.000 aja. Telur crispy yang besar segini 5.000 aja. Terus macam-macam apa aja, ada ayam crispy-nya juga 5.000. Jadi semua toppingnya tambah 5.000. Ya, luar biasa. Itu udah ada sambalnya juga. Saya pikir kalau saya lihat kekuatan Ibu ini di inovasi, Bu. Ibu nggak mau hanya cuma mencontek atau membuat sesuatu produk, tapi Ibu buat sesuatu yang baru begitu ya. Cara produksi yang baru, cara penyajian yang baru. Saya pikir luar biasa dan bisa jadi inspirasi kita begitu. Nah, ini kalau mau usaha bareng boleh, Pak. Kalau mau usaha bareng ini jadi Jadi reseller kita di bidang ini ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya harus naruh uang berapa dulu gitu. Itu dalam berapa bulan ya udah bisa kembali modal, Pak. Untuk menjadi distributor, Bu ya. Itu ya modalnya tuh bisa kembali, bisa omsetnya miliaran. Nah, kalau usaha luar biasa. Ya ini mungkin sekalian kesempatan Ibu tawarkan ya ke peserta inti, mungkin ada yang berminat. Siapa yang mau? Bisa, ya mungkin nanti kalau nanya nomor telepon Bu Ina, mungkin nanti bisa ke sekretariat inti. Boleh. Ya. Ini ada yang ngasih masukan, Bu. Namanya Pak Darmawan. Dia katakan, ya saya sudah beberapa kali ke The Tweak. Enak Bu katanya. Wah, luar biasa Bu. Terus ini ada dari Bu April.
Apa artinya nama The Tweak, Bu? Itu nama artinya dedeyen tuang iya katuangan. Jadi ketagihan makanan ini lagi. Oh, gitu. oke, luar biasa. Jadi kalau membuat sebuah nama perusahaan harus sama dengan nama anak, nama doa gitu. Jadi berdoa, harus berdoa gitu. Harus berdoa ya. Oke, ini ada penanya. Selamat malam, Bu. Bagaimana caranya membangun jaringan distributor dan agen? Mungkin Bu dari Bu Jesslyn. Silakan, Bu. Jadi Bu Jesslyn, kita awal mulanya mengumpulkan agen distributor langsung ya. Kalau distributor kan ada ketentuannya ya. Dari berapa ribu lusin, terus kemudian ada ketentuannya lagi dia harus istilahnya dia yang membeli terigu ke saya misalnya gitu ya. Jadi dia yang bayar ke terigunya, dia yang membayar telurnya misalnya gitu kan. Kalau terigu telur segala punya saya itu kan semuanya terpilih gitu. Telur bukan asal murah. Telur bukan asal yang biasa gitu. Jadi telur tuh saya yang betul-betul dia pakannya bagus. Jadi warna telurnya juga yang warna orange kayak gitu ya. Terus sudah bersih tercuci. Nah itu nanti si distributor yang membeli produk itu yang membayarnya gitu istilahnya. Saya yang bayar telur, saya yang bayar terigunya, saya yang bayar ininya. Gitu. Nah itu menjalin bagaimana distributor-distributor itu terus berkembang ya kita harus seleksi juga. Gimana sih dia cara penjualannya nggak boleh kembali gitu Pak. Jadi misalnya dia ngambil ke saya itu 10.000 lusin, itu nggak boleh kembali. Walaupun berapa toples juga gitu. Nggak boleh retur Ibu ya, nggak ada retur ya. Iya, tapi alhamdulillah sih Pak, dari situ mereka bukannya kembali, malah kurang. Malah kurang ya, kurang lagi gitu. Ya, terus nanti mereka membentuk lagi namanya agen, dari agen bentuk lagi sub agen. Nah itu semua kita harus bina. Jadi jangan dilepas aja. Ya sudah, oh kamu kan udah bisa jualan gitu, saya enggak. Saya bina, terus kemudian saya cariin mallnya, saya cariin ini siapa yang mau mallnya ini, TSM misalnya ya, siapa yang mau di TSM, terus begitu nanti berikutnya gantian, udah si distributor yang ini ke sini, yang ini Surabaya, sekarang Surabaya kita cariin juga yang mallnya bagus misalnya, nanti penjualan buat mereka, buat distributor gitu. Berarti Ibu sering ikut pameran Bu ya? Saya, kenapa? Sering ikut pameran gitu ya? Iya, pameran. Kemarin ini rugi tuh pameran, kita udah pada bayar, takutnya nggak boleh jualan, aduh, ya sudah lah gimana gitu, hadapi, hayati, nikmati aja. Ya, terus kemudian berarti distributornya tidak Ibu lepas, tapi Ibu lakukan pendampingan gitu Bu ya? Betul. Pendampingan. Kemarin kita ngumpulin para agen, apa kesusahan agen, bagaimana cara penjualannya, kita bikin permainan, permainan yang harus diisi sama mereka. Jadi kita bikin selembar karton gitu, berapa lembar karton, terus kita punya kertas lagi misalnya rumah atau apa gitu, terus jadi yang menyemangati dia. Terus kemudian kita semangati lagi misalnya kalau pembelian sampai berapa puluh ribu lusin, kita kasih mobil gitu. Wah, makin semangat. Jadi ada target ya Bu ya? Bukan. Iya, ada targetnya. Terus kemudian mereka juga kita tidak lepas karena mereka juga perlu bantuan, masih perlu bantuan kita untuk selanjutnya gitu gimana. Terus kemudian kita ajarin cara penjualannya, kita ngajak orang untuk bisa kita berbagi ilmu lah gitu. Meningkatkan penjualan tuh begini caranya, trik-triknya misalnya gitu. Itu kita berikan kepada mereka. Bu Ina, kalau dari pengalaman Ibu selama ini ada nggak Bu agen yang ternyata nggak maju-maju terus gitu? Bahkan mungkin nggak nyampe target. Ada nggak gitu seperti itu? Kalau agen ada Pak. Ada ya. Ada yang vakum gitu karena tapi vakumnya ya gara-gara misalnya dia hamil gitu kan.
punya anak dulu atau enggak dia pindah tempat. Jadi misalnya yang tadinya ramai di Surabaya, dia pindah akhirnya ke mana gitu ya. Nah itu, tapi kita undang mereka, kita satukan para agen-agen mana, tapi tidak disatukan yang agennya kan ada macam-macam Pak. Ada yang 15%, yang 15%, yang 17%, 20%. Terus kemudian agen yang besar baru 25% sampai 30%, nah itu dibedakan gitu. Ya, oke. Waktu kita kurang 10 menit lagi. Tadi ada yang resen, si Pak siapa tadi? Sorry, saya enggak. Tadi ada yang angkat tangan ya. Yuk silakan. Pak Yahya. Yuk silakan Pak Yahya. Pak Yahya. Waduh, ini guru saya ini Pak ya. Wah, menanya apa nih Pak? 2001 di Hotel Sheraton dan Kencana, masih ingat? 20 tahun yang banget. Iya. Aduh, berapa tahun yang lalu ya? 20 tahun yang lalu ya, Pak Tretino. Iya, 20 tahun yang lalu, betul Pak. Ini guru saya ini. Wah. Tina masih katakan pada Pak? Ibu masih ingat yang saya katakan pada Ibu? Ibu masih ingat? Ingat semua sih ya. Tentang motivasi Bapak tuh yang luar biasa ya. Ingat sekali. Bu Ina. Iya. Di satu saat nanti Ibu ekspor ke luar negeri. Betul, iya. Itu pertanyaan lalu ya. Selaku pemimpin. Sekarang Ibu Ina sudah ekspor belum? Sudah ekspor belum? Alhamdulillah sudah, tapi masih lewat distributor gitu Pak. Iya. Jadi kita bagi-bagi rezeki lah. Bu Ina, saya akan berusaha membantu Anda membuka pintu ekspor langsung melalui jaringan saya di luar. Wah, dengan senang hati Pak. Karena sudah ada beberapa yang saya bantu buka sampai ke Jeddah, kemudian ke Amerika, ke Australia. Udah ada Masya Allah. Ya? Mau dong Pak. Boleh minta kontak saya sama sekretariat, sama Bu Beneta atau sama Pak Hengki ya. Oke. Kalau nggak salah sih punya deh nomor kontak Bapak, masih ada deh. Oh, masih ada. Wah, saya sudah nggak ada. Udah nggak ada. Saya hilang ini. Tapi saya masih sekali waktu itu. Masih ingat ya Pak ya? Kan oleh Prambanan Kencana kepada saya. Ini nanti yang bagus sekali. Prambanan Kencana masih ingat sekali. Sehingga saya bilang satu saat ini bisa bikin jadi cookies yang ekspor ini walaupun cuma kan web. 20 tahun ini kita ketemu lagi, saya ingatkan Ibu ini. Ya? Oke. Sukses, makasih ya Pak. Aduh, luar biasa. Ini guru saya ini Pak Yahya. Kalau bisa Ibu juga tolong bergabung dan nanti kita mengaktifkan sama-sama mereka reseller di Inti Bu. Oh iya. Inti Jawa. Iya, boleh. Dengan senang hati. Oke, baik. Ya. Oke, makasih Pak Yahya. Moga-moga berjodoh Pak Yahya dan Bu Ina ya. Ya, luar biasa. Pak Hengki, saya jadi ingat Pak Yahya ini. Ya. Jadi ingat dulu saya tahun 2011 saya tuh pemenang Pangan Award. Oh, oke. Pemenang Pangan Award, terus kemudian dari pengganti bahan terigu. Jadi bahan terigu itu saya ganti dengan tepung ubi, tepung singkong, tepung ganyong, tepung macam-macam tepung gitu. Nah, kemudian saya dihadiahkan pada tahun 2011 itu ke Jeddah. Ke Jeddah, terus kemudian di Jeddah itu sama Kongjennya disuruh buat pabrik saya itu Pak di sana. Cuma saya belum mampu dulu. Waduh, gimana bikin pabrik di sana? Nggak kebayang. Luar biasa Bu Ina. Oke, ya tanpa terasa kita udah sampai di penghujung waktu Bu Ina. Kalau saya boleh coba intisari dari apa yang disampaikan Bu Ina, itu yang pertama saya lihat adalah optimis Bu. Ibu adalah seorang yang entrepreneur yang optimis. Anda orang yang berani bermimpi
dan percaya untuk hal-hal yang bisa diwujudkan. Walaupun jadi orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah jatuh ya Bu, tapi berkali-kali jatuh, tapi setiap kali jatuh juga bangkit lagi gitu. Luar biasa. Yang kedua adalah fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan adalah karakter entrepreneur dan nggak mudah terdistraksi oleh hal-hal lain di luar tujuan awal. Jadi setiap kali Ibu membuat sesuatu yang baru, apakah itu cookiesnya atau itu kafenya, Ibu selalu menyelipkan inovasi-inovasi baru gitu, sesuatu yang baru gitu. Ya, jadi kelihatan Ibu orang yang nggak pernah lelah untuk berinovasi, Bu. Walaupun saya yakin banyak inovasi Ibu juga yang gagal juga, Bu ya, gitu ya. Iyalah. Tapi juga banyak yang berhasil begitu ya. Nah itu yang luar biasa. Yang ketiga, Ibu adalah orang yang berpikir terbuka. Ibu terbuka, dinamis sehingga lebih peka terhadap perubahan. Jadi bahkan seringkali kalau dilihat adalah Ibu berpikir out of the box gitu ya. Jadi kalau saya lihat tadi itu banyak yang Ibu ungkapin, apakah itu resep-resep kue atau minuman itu di luar dari yang biasa ada di pasaran gitu. Ya jadi out of the box gitu. Keempat, Ibu orang yang berani ngambil resiko, Bu. Jadi mengambil resiko adalah karakter entrepreneur karena mereka tidak terbiasa berada di zona nyaman gitu. Begitu ya Bu Ina ya. Jadi artinya bahwa Ibu berani sukses dan Ibu berani gagal juga gitu. Harus ya. Ya, itu kekuatan Ibu. Dan yang kelima, problem solving. Ini adalah entrepreneur yang harus mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah. Jadi Ibu bukan berarti orang yang semuanya berjalan mulus di jalan tol, tapi saya pikir hambatan, tantangan, tekanan itu juga seringkali muncul. Tapi setiap kali itu muncul, Ibu selalu problem solving, Ibu selesaikan masalah dengan baik, dan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Dan Ibu jadi pemenang akhirnya. Luar biasa Bu Ina. Saya pikir sharing Ibu pasti memberi inspirasi pada banyak sahabat-sahabat inti dimanapun berada. Ya moga-moga bisa menjadi pengalaman dan moga-moga bisa menjadi inspirasi untuk kita menjalankan bisnis. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih sahabat inti semuanya. Semoga kita ketemu di acara inti yang berikutnya. Selamat malam.